Selamat sore, perkenalkan nama saya Naila Ardiani, NRP saya 5017251076. Sini saya dari kelas pemodelan data geofisika B. Ini sudah saya cantumkan nama NRP dan kelas. Oke, jadi dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas vlog yang berisi tentang metode geofisika. Sebelumnya, apa sih itu geofisika? Geofisika ini dia berbasis tentang eksplorasi bawah permukaan tanpa menggalinya. Jadi itu tanpa kita menggalinya, kita bisa mengetahui medan di bawah permukaan dengan metode-metode geofisika ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama ada di metode seismik. Metode seismik adalah pemetaan bawah permukaan yang menggunakan gelombang P dan gelombang S. Biasanya metode seismik ini bergantung pada kecepatan densitas dan modulus elastisitas batuannya. Jenis-jenis metode seismik itu ada refleksi, refraksi, tomografi, dan mikroseismik. Tapi yang sangat terkenal di metode seismik ini refleksi dan refraksi. Refleksi ini dia bisa digunakan untuk eksplorasi migas. Kalau refraksi dia hanya pada eksplorasi lapisan yang dangkal. Lalu di tomografi itu dia itu pemodelan data 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu ada mikroseismik. Di mikroseismik itu dia memonitoring rekahannya. Oke, jadi ada jenis parameter di metode seismik ini. Yaitu apa sih parameter di metode seismik ini? Parameternya itu waktu tempuh, kecepatan, dan amplitudo. Di metode seismik ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, dia mempunyai resolusi yang sangat tinggi. Interpretasinya pun sangat detail. Tetapi kekurangannya, biaya untuk metode seismik ini sangatlah mahal. Lalu proses yang rumit, seperti stacking, migration, dan lain-lain. Terus penerapan metode seismik ini tuh contohnya ada penentuan trap hidrokarbon dan studi zona subduksi dan gempa. Jadi itu banyak banget aslinya penerapan metode seismik ini. Aku hanya nyebutin dua aja. Lalu selanjutnya ada metode gravitasi dan magnetik. Metode gravitasi adalah pengukuran variasi gravitasi akibat kontras densitas. Jadi dia itu punya prinsip anomali gravitasi muncul karena kontras densitasnya. Parameter yang diukur ini itu nilai percepatan gravitasi dan anomali Boger. Lalu ada jenis-jenis metode gravitasinya. Yang pertama ada regional. Regional itu strukturnya kecil. Lalu yang kedua ada residual. Residual mempunyai target yang lokal. Lalu yang ketiga adalah microgravity. Dia ini mempunyai metodenya, detailnya itu kecil. Lalu kelebihannya, dia itu bisa untuk mengetahui struktur dalam. Dia itu sangat efektif untuk mengetahui struktur yang agak rumit gitu. Terus, si metode gravitasi ini juga tidak terpengaruh oleh kondisi permukaan. Sedangkan kekurangannya, dia bersifat non-unik. Apa itu non-unik? Jadi tuh dia kayak banyak model bisa cocok gitu.
Nah, contoh penerapan gravitasi itu ada identifikasi basin sedimen. Basin sedimen itu koyo cekungan minyak. Lalu yang kedua ada deteksi gua bawah tanah. Yang ketiga ada metode magnetik. Metode magnetik adalah pengukuran variasi medan magnet akibat magnetitasi, induksi, dan remanen. Jadi, dia itu punya prinsip untuk magnetisasi, induksi, dan remanen. Dia itu juga mempunyai parameternya. Parameternya itu ada intensitas medan, lalu anomali magnetik ada dua. Lalu jenis-jenisnya itu ada reduced to pole, total field, dan paleomagnetic. Kelebihannya dia sangat cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama, dia relatif murah, dan dia sangat ideal untuk survei regional. Tapi untuk kekurangannya sendiri, dia metode yang ambigu. Jadi itu kayak kurang efektif lah, dan nggak semua batuan bisa diteliti pakai si metode magnetik ini. Lalu di penerapan magnetiknya itu ada contohnya itu eksplorasi nikel laterit dan biji besi. Lalu yang kedua, penentuan arah pergerakan lempeng atau paleomagnetik. Oke, kita lanjut ke metode keempat. Di metode keempat ini ada metode listrik atau geolistrik dan metode elektromagnetik EM. Jadi ini metode keempat dan metode kelima. Geolistrik adalah pengukuran resistivitas batuan dengan menginjeksi arus listrik ke tanah. Jadi, dia itu punya prinsip si resistivitasnya ini dipengaruhi oleh kandungan air, porositas, dan salinitas. Lalu di sini dia itu juga punya parameter. Parameternya itu ada dua, yaitu resistivitas sama beda potensial. Di sini dia juga punya jenis geolistrik ini juga punya jenis-jenisnya, yaitu ada resistivitas, dia itu sounding dan mapping. Lalu SP, dia itu arus alami. Lalu ada IP, polarisasi batuan. Untuk kelebihannya, dia itu ramah untuk lingkungan, jadi bisa buat eksplorasi air tanah. Tapi kekurangannya, dia itu gampang terpengaruh oleh kondisi permukaan. Lalu contoh penerapannya ada di zona aquifer. Jadi si zona aquifer ini ditentukan oleh geolistrik. Lalu yang kedua ada deteksi limbah bawah tanah. Itu juga ditelusuri oleh geolistrik. Metode yang keempat adalah elektromagnetik. Si EM ini menggunakan medan elektromagnetik untuk mengukur konduktivitas yang berada di bawah permukaan. Prinsipnya ini dia menggunakan induksi arus eddy untuk menghasilkan respon yang sekunder. Parameter elektromagnetik ini ada konduktivitas dan respon waktu atau frekuensi. Dia juga punya berbagai jenis. Ada TDEM, terus FDEM. TDEM ini dia merespon waktu, kalau FDEM dia merespon frekuensi. MT dia itu berasal dari sumber yang alami.
Lalu AMT, dia berasal dari frekuensi audio. Lalu kelebihannya, dia itu bisa penetrasi dalam MT hingga KM. Tapi kekurangannya, dia itu punya noise yang tinggi gitu. Oke, kita masuk ke penerapannya aja. Penerapan elektromagnetik itu ada eksplorasi sistem geotermal, reservoir panas bumi, lalu ada air tanah dalam. Jadi dia bisa buat lapisan yang dalam maupun lapisan yang dangkal. Semuanya bisa si metode elektromagnetik ini. Lalu kita lanjut ke metode ke-6, 7, dan 8. Jadi di sini ada radiometrik, geothermal, dan GPR. Kita pertama ke radiometrik dulu ya. Radiometrik adalah pengukuran radiasi gamma dari peruluhan unsur radioaktif. Prinsipnya dia itu peluruhan unsur seperti U, TH, K. Dia meluruh dan memancarkan radiasi. Parameternya sendiri ada dua, yaitu intensitas gamma dan konsentrasi unsur. Lalu jenisnya sendiri ada gamma ray total dan spektrometri. Kelebihannya, dia itu cepat, bisa airborne, namun buat kekurangannya, dia itu hanya bisa mengukur di kedalaman yang sangat dangkal. Jadi buat di kedalaman yang dalam dia nggak bisa ya. Lalu contoh penerapannya ada eksplorasi uranium dan pemetaan batuan granit. Jadi kayak masih yang dangkal-dangkal aja. Kalau misalnya dia buat eksplorasi kedalaman yang dalam, dia nggak bisa. Kalau mau eksplorasi yang dalam bisa pakai elektromagnetik. Lalu yang 7 ada geothermal. Jadi geothermal ini dia menganalisis sistem panas bumi. Prinsipnya itu dia mengandalkan gradien suhu yang meningkat dengan kedalamannya. Geothermal ini punya parameter yaitu temperatur dan heat flow. Satuannya ini jenis geothermalnya itu ada beberapa jenis, kayaknya ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama ada gradien suhu, heat flow, dan geokimia fluida. Kelebihannya, dia itu bisa langsung nargetin energi mana nih yang bakal diambil sama dia. Tapi dia itu kekurangannya biayanya mahal karena kan butuh pengeboran gitu kan. Nah, itu pengeborannya mahal. Oke, si penerapannya itu ada penentuan lokasi penentuan lokasi PLTP di Dieng. Nah, yang ke-8 itu ada GPR. Jadi itu GPR itu salah satu metode EM aslinya, elektromagnetik. Dia itu frekuensinya tinggi, sekitar 10 sampai 2,5 10 MHz sampai 2,5 GHz. Prinsipnya itu dia merefleksikan akibat kontras permivitas. Jadi dia itu kayak bisanya hanya untuk kedalaman yang dangkal. Kelebihannya, resolusi yang dihasilkan dia itu sangat tinggi. Tapi untuk di permukaan yang basah atau tanah lempung, dia itu tidak bakal efektif. Itu kekurangannya sih. Penerapannya
Penerapan GPR ini bisa untuk deteksi utilitas bawah tanah, pipa, kabel, dan bisa juga buat arkeologi. Jadi si GPR ini bukan hanya dipakai di geofisika, namun di prodi arkeologi dia juga bisa dipakai. Lanjut, yang ke 9 dan 10 dia ada well logging dan geodesi. Well logging ini pengukuran sifat batuan dalam sumur. Prinsipnya itu batuan memberikan respon berbeda untuk setiap sensor. Respon yang berbeda terhadap sensor ya. Lalu dia juga mempunyai parameter. Parameternya itu ada 4. Ada resistivitas, densitas, porositas, kecepatan gelombang. Itu udah ada 4. Lalu di logging ini dia punya beberapa jenis metodenya. Gamma ray, resistivity log, density log, sonic log. Lalu untuk kelebihannya sendiri, dia itu punya data yang langsung dan akurat. Namun di kekurangannya, dia itu mempunyai pengukuran yang terbatas. Jadi itu dia punya titik-titik pengukuran dan itu terbatas, nggak semuanya bisa gitu. Contoh penerapannya ada di evolusi zona produktif minyak atau gas. Yang kedua, menentukan ketebalan reservoir. Metode yang ke-10 itu tuh geodesi. Jadi metode ini adalah untuk mengukur perubahan posisi permukaan bumi. Presisi dari milimeter hingga sentimeter. Dia itu prinsipnya pakai satelit dan radar. Pakai satelit dan radar ya. Jadi kan untuk mengukur koordinat presisi yang tinggi, jadi dia butuh satelit dan radar. Dia juga punya parameter. Parameternya itu ada 3, 2 perubahan koordinat dan deformasi. Ini maksudnya koordinat ya kayak berubah posisi gitu. Lalu di jenisnya itu ada 2 GPS dan INSAR. Kelebihannya dia itu sangat presisi. Tapi data yang dihasilkan oleh metode ini sangat kompleks, butuh pemahaman yang lebih untuk mengolah datanya ya. Penerapannya ada di monitoring gunung api dan gempa. Misalnya itu Merapi dan Subdinseh Kota. Subsiden, salah. Maaf, Subsiden Kota. Selanjutnya, jadi geofisika permukaan dekat. Selain metode-metode tadi, ini adalah alur kerjanya. Itu ada near surface geophysics. Dia tuh menyelidiki lapisan bumi hingga ratusan meter dengan resolusi submeter, menitik beratkan kepada keselamatan lingkungan, arkeologi, geoteknik, dan hidrologi. Dia ini berbeda dengan eksplorasi migas tradisional gitu. Lalu di tahap awal kita bisa melakukan definisi masalah. Jadi kita nyari persoalan apa yang bakal kita hadapi, terus kita menganalisis hipotesisnya. Terus ada yang ketiga, rekognisi lokasi. Jadi kayak ngecek lokasinya biar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Lalu setelah mengecek lokasi, itu biasanya ada pemilihan teknik. Jadi bakal pakai metode apa nih kita? Lalu baru rancang eksperimennya dengan misalnya dengan metode ini kita harus melakukan ini gitu. Itu tahap awal. Lalu yang kedua ada tahap lapangan. Kita ke sana mobilisasi, lalu melakukan pengukurannya. Udah selesai tuh melakukan pengukuran pakai metode ini, datanya diambil,
Lalu kita input datanya, masukin buat arsip, lalu kita balik lagi, kita balik untuk mengolah datanya. Di tahap kantor ada visualisasi data. Data yang tadi sudah diambil, kita visualisasikan, terus dilakukan pemrosesan, terus kayak data-data yang nggak penting, yang kayak kurang jelas, itu kita di filter atau dibuang gitu. Terus habis datanya udah bagus, udah rapi, kita lakukan pemodelan. Di sini bisa menggunakan inversi atau interpretasi geologis. Lalu tahap akhir, dia itu kan pasti habis itu kan ada datanya gitu kan, udah lengkap, udah di apa, dimodelkan. Lalu ada laporan, direview, dikasih kesimpulan, rekomendasi sama publikasi ilmiah. Nah, kenapa tadi ada filtering? Karena data geofisika selalu mengandung ketidakpastian. Jadi kita sebagai mahasiswa geofisika itu bertanggung jawab dalam komunikasi gitu loh buat interpretasinya. Jadi si geofisikawan sendiri dia harus bertanggung jawab untuk mengomunikasikan ambiguitas interpretasi kepada pemangku kepentingan sambil menjaga integritas ilmiahnya gitu. Lalu lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ada analisis data dan pemrosesan sinyal. Jadi ini tuh fondasi pemahaman seluruh metode geofisika yang mencakup konsep analisis sinyal dari sensor hingga interpretasi. Sensor dan respon frekuensi. Sensor ini tuh dia mengkonversi sinyal fisik menjadi tegangan listrik. DFT, FFT itu menganalisis kandungan frekuensi. Frekuensinya Nyquist, ini rumusnya, yaitu batas tertinggi tanpa aliasing. Lalu tadi ada filtering dan ini di sini ada konvolusi. Jadi ada tiga filter utama: low pass, high pass, dan band pass atau notch. Konvolusi setara dengan filtering di domain waktu. Contohnya, respon instrumen dia itu sama dengan konvolusi sinyal input dengan respon impuls gitu. Lalu selanjutnya ada sampling, aliasing, dan wavelet. Aliasing ini terjadi saat energi di atas frekuensi Nyquist tercampur ke frekuensi yang rendah. Jadi kita harus punya solusinya. Apa sih solusinya? Harus di filtering. Filter anti alias sebelum dilakukan pemodelan digitalisasi. CYT, dia memberikan resolusi waktu frekuensi simultan untuk sinyal non-stasioner. Oke, selanjutnya kita masuk di inversi geofisika. Dari linear ke non-linear. Kalau kemarin kita akan belajar tentang regresi linear. Ada inversi, ada forward gitu. Nah, inversi adalah inti interpretasi kuantitatif. Dia menemukan model bawah permukaan dari data terukur, lalu dia bakal diinversikan. Jadi itu masalah di geofisika, dia itu tidak unik, tidak stabil, tapi dia nggak punya solusi yang sempurna gitu loh. Jadi kita harus menebak-nebak. Nah, kan kalau pengukurnya tadi pakai metode geofisika, nah ininya interpretasinya kayaknya agak rumit. Di sini ada inversi linear. Itu ada solusi kuadrat terkecil. Ini rumusnya. Kita transport dulu terus diinverskan. Kayak gini, pokoknya ikutin rumus. Dia itu regularisasinya menstabilkan solusi. SVD mengungkapkan komponen tidak terkonsentrasi data. Lalu ada model lokal.
Ada Gauss Newton, Lavenberg Marquardt, yaitu menglinearisasikan masalah secara iteratif. Jadi itu dia menggunakan inversi Bayesian, mengintegrasikan informasi prior dengan likelihood data. Terus yang ketiga ada metode global, MCMG, MCMC, Simulate Annealing Algoritma Genetik. Itu mengeksplorasi seluruh model untuk minimum global. Dia juga bekerja secara neural network. Itu kayak pemetaan data ke parameter model dengan benar dan tepat. Selanjutnya, ini ada teknik-teknik baru dan ringkasannya. Surface NMR dalam kurung MRS, yaitu metode yang secara langsung. Jadi itu kayak metode baru nih. Satu-satunya metode langsung mengukur air tanah dengan mengeksitasi proton hidrogen pada frekuensi Larmor. Lalu ada juga microgravimeter time lapse. Dia itu pemantauan perubahan air tanah, subsiden, dan aktivitas vulkanik dengan sensitivitas nih -1 μ Terus ada sestimitas terinduksi. Jadi itu kayak gempa yang terjadi akibat aktivitas manusia. Ada injeksi fluida, frakturasi hidraulik. Jadi dia dipantau sama jaringan seismik ya. Lalu yang terakhir ada diskriminasi ranjau darat. Dia itu pakai sistem multisensor, pakai metode-metode tadi digabungin jadi satu. Elektromagnetik, GPR, sama infrared dengan fungsi algoritma untuk membedakan rinjau dari si Coulter logam. Jadi itu setiap atau seluruh metode geofisika mempunyai keunggulan dan keterbatasan masing-masing, dan itu spesifik, kayak tiap metode itu ada yang sama, ada yang beda. Jadi pemilihan metode yang tepat bergantung pada target investigasi, kondisi lapangan, kedalamannya, terus anggarannya, terus dan collab atau kombinasi antara beberapa metodenya. Yang tadi bisa dibilang integrasi multisensor. Jadi si integrasi ini tuh sering memberikan hasil interpretasi yang paling andal karena kan digabungin dari beberapa metode kan, yang pasti kayak udah akurat lah gitu. Oke, jadi segini saja penjelasan vlog dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.